Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila sabil rasyad, al-muwafiqu bi fadlihi wa karamihi man ahabba min ibadihi ila tariqis sadad, tariq asyrafil ibad, at-tariqul ladzi man salakaha huwal faizu wa naji yawmad tanad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin khairil ibad, al-mab'uts rahmatan lil alamin ila kafatil amsar wal bilad, wa ala alihi wa ashabihi al-fudala ila mujad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala idzan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala idzan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaah para peserta i'tikaf di Masjid Bilal bin Rabah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa senantiasa kita aturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap diri kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada uswah hasanah kita, suri teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan mulai aktivitas kajian kita. Ini hari pertama kajian kita karena kemarin kedatangan untuk sore harinya, jadi kita mulai di sore hari ini untuk kajian rutinnya. Ini buku sengaja anak susun karena memang pada tahun lalu, ini sebenarnya i'tikaf yang kedua, i'tikaf perdana itu tahun lalu diadakan di sini juga di Masjid Bilal bin Rabah, dan tahun lalu kita juga setiap sorenya adakan kajian dari 4:30 sampai 5:30. Dan kalau tahun lalu kita pakai kita bahas rukun iman, tapi bahasanya bahasa Arab. Kita nggak sampai selesai, baru sampai iman ketiga kalau nggak salah, rukun iman ketiga, dan belum selesai. Jadi untuk tahun ini memang anak berniat untuk susun materi khusus untuk kajian sore hari di agenda atau kegiatan i'tikaf ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah untuk kita semua. Silakan dibaca dari halaman 4. Bismillah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata tertulis dalam meliputi Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat. Ramadan
istimewa. Pada bulan ini Allah membukakan pintu rahmat, melipat gandakan pahala, serta memberikan kesempatan luas bagi setiap hamba untuk perbaiki diri dan mendekatkan hati kepadanya. Namun di antara seluruh hari dalam Ramadan, 10 hari terakhir memiliki kedudukan yang lebih istimewa. Pada masa inilah Rasulullah SAW meningkatkan ibadahnya yang kesungguhan yang lebih besar dibandingkan hari-hari sebelumnya. Malam-malam beliau dihidupkan dengan sholat, doa, dan tilawah Al-Quran. Bahkan beliau membangunkan keluarganya agar tidak melewatkan kesempatan yang agung tersebut. 10 hari terakhir Ramadan bukan sekedar waktu untuk menambah amal, tapi juga waktu untuk menata dan membersihkan hati. Hati yang bersih akan melahirkan amal yang ikhlas. Hati yang hidup akan terasa ringan dalam ketaatan. Sebaliknya, hati yang lalai seringkali membuat amal terasa berat dan mudah ditinggalkan. Buku kecil ini disusun sebagai bekal renungan dan bahan kajian bagi para jamaah yang mengikuti kegiatan i'tikaf di Masjid Pondok Pesantren Bilal bin Tabah di Pulau Ngaroyoso, Karanganyar pada bulan Ramadan 1447 Hijriah. Harapannya, tulisan sederhana ini dapat membantu para peserta i'tikaf untuk lebih memaknai 10 hari terakhir Ramadan, sekaligus menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah yang penuh kesadaran dan keikhlasan. Di dalam buku ini dibahas 3 perjalanan penting yang menjadi bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah, yaitu pertama, membersihkan hati dari berbagai penyakitnya. 2, menguatkan amal dan kedekatan kepada Allah SWT. 3, menjaga istiqamah setelah Ramadan berlalu. Semoga buku sederhana ini dapat menjadi pengingat bagi diri penulis terlebih dahulu, kemudian bagi siapa saja yang membacanya. Jika di dalamnya terdapat kebenaran, maka itu semata-mata berasal dari Allah Azza wa Jalla. Adapun jika terdapat kekurangan, maka ia berasal dari keterbatasan manusia. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita sebagai titik awal perubahan menuju kehidupan yang lebih dekat kepadanya. Wallahu a'lam. Ya, nah, barakallahu fiik. Jadi, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, kaum muslimin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 3 pekan sebelum Ramadan, jadi dihubungi oleh Pak Warno Apurian, jazakallahu khairan, dan beliau termasuk yang sangat memiliki andil terlaksananya kegiatan i'tikaf dari tahun ini dan tahun sebelumnya juga. Dan kalau tahun lalu ada Ustaz Abu Najib, tahun ini beliau diminta di Papungan untuk menginisiasi kegiatan i'tikaf di sana. Jadi selama 3 pekan sebelum Ramadan tersebut, dan memang sengaja susun agenda atau materi terkait dengan kegiatan i'tikaf 10 hari ini, karena memang ana rasa materi untuk bahasa Arab tidak semuanya belum memahaminya, sehingga dirasa penting untuk menyusun bahasa yang lebih mudah untuk dipahami, biar tidak hanya sekedar belajar bahasa Arabnya, tapi memang materi yang memang mengena terkait dengan kegiatan i'tikaf. Kemudian ada 3 bab yang keseluruhannya itu sebenarnya 10 bab, tapi kita bagi menjadi 3 bagian yang tadi kita jelaskan juga. Yang pertama, bagian pertama adalah membersihkan hati dari berbagai penyakitnya. Ini meliputi 3 bab awal, ya. Kenapa kita bagi 10 bab? Karena untuk 10 hari, ya, untuk 10 hari dan kemungkinan ya 9 hari. Jadi membersihkan hati dari berbagai penyakitnya ini ada 3 bab. Kemudian menguatkan amal dan kedekatan dengan Allah, ini bab 4, 5, dan 6. Kemudian yang ketiga, menjaga istiqomah setelah Ramadan berlalu. Ini bab berikutnya, yaitu bab 7, 8, 9, 10. Ya, ini
terkait dengan materi apa saja, bab apa saja, tema apa saja yang terdapat di dalam buku ini. Dan memang sengaja khusus kita susunkan materi berkaitan dengan tema 10 hari terakhir bulan Ramadan agar kita lebih memaknai bahwa bulan Ramadan itu adalah waktu yang istimewa. Dan di antara waktu-waktu Ramadan yang lebih istimewa lagi adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Karena kita paham bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Jadi kita harus pahami bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara ciptaan Allah tersebut itu tidak serta-merta 1, 2, 3 dan seterusnya itu sama dalam hal derajat. Makanya Allah sampaikan dalam ayat tersebut, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki dan memilihnya. Maksudnya memilih apa? Mengistimewakan, mengunggulkan salah satu dibandingkan dengan yang lain. Kalau kita berbicara tentang manusia itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah mereka sama semuanya manusia di mata Allah? Tidak. Ada di antara mereka yang lebih unggul dibandingkan dengan yang lain, yaitu para nabi dan para rasul. Tentunya mereka adalah manusia-manusia yang unggul dibandingkan dengan manusia-manusia biasa. Bahkan para nabi dan para rasul pun ada di antara mereka yang lebih unggul dibandingkan dengan para nabi dan para rasul selainnya. Di antara para nabi dan para rasul ada yang mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang memiliki kesabaran yang ekstra, nabi-nabi yang memiliki keteguhan yang ekstra di dalam menghadapi kaumnya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari 5 nama nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi saja, ada di antara mereka yang lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Yang mendapatkan gelar Khalilullah cuma 2 nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kemudian dari 2 ini saja, kalau kita berbicara tentang keunggulan, keistimewaan yang lebih afdol, maka tentunya tidak ragu kita katakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terbaik sekaligus manusia terbaik. Itu kalau kita berbicara tentang manusia. Dan kita paham ciptaan Allah itu kan bukan manusia saja. Ciptaan Allah itu ya tempat, waktu, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang tempat juga, semua tempat yang ada di muka bumi ini kan semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salah kalau kita mengatakan bahwa di antara tempat-tempat yang ada di semua muka bumi ini sama di mata Allah. Tidak. Nabi dalam sebuah hadis yang sahih beliau pernah menjelaskan, kita berbicara tentang satu daerah. Di dalam satu daerah, tempat yang paling Allah cintai kata Nabi itu adalah masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya, kata beliau. Bayangkan ini dalam satu daerah saja sudah ada keunggulan dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dalam satu daerah tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Adapun tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasarnya. Kemudian kita berbicara lebih lanjut, di antara masjid-masjid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah semua masjid yang ada di muka bumi ini sama dalam kedudukan? Berbeda. Ada masjid yang Allah istimewakan dibandingkan dengan masjid yang lain. Buktinya apa? Sholat di masjid tersebut pahalanya tidak sama dibandingkan ketika kita sholat di masjid-masjid yang lainnya. Ada 3 masjid yang Allah istimewakan, Allah muliakan dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Ini ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Aqsa. Ketika seorang mengerjakan
menunaikan sholat di dalamnya, pahala sholatnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang tempat. Demikian juga kalau kita berbicara tentang waktu. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan banyak sekali amalan ketika dikerjakan di waktu tersebut. Bahkan kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan itu sendiri, 10 hari terakhir adalah yang paling istimewa dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Buktinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang memberikan porsi yang berbeda ketika 10 hari terakhir. Nanti kita akan jelaskan hadisnya. Bahwa ketika Nabi itu sudah memasuki 10 hari terakhir, bagaimana sikap beliau? Kenapa Nabi tidak melakukan itu sejak hari pertama? Karena memang 10 hari terakhir adalah waktu yang berbeda dibandingkan dengan 10 hari awal, 10 hari pertengahan. Jadi kita bisa lihat bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memuliakan waktu ini, 10 hari terakhir ini untuk fokus, lebih fokus untuk beribadah. Walaupun kita juga paham bahwa dari hari pertama saja kita memang sudah berbeda daripada hari-hari biasanya. Kita bisa rasakan sendiri. Tapi 10 hari terakhir bahkan kita lebih berbeda dibandingkan hari pertama sampai hari 20. Kita bisa rasakan itu semua. Dan inilah di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sampaikan di sini, pada bulan ini Allah membuka pintu-pintu rahmatnya. Apa buktinya pintu rahmat Allah buka? Allah mudahkan hamba-hambanya itu untuk mengerjakan amal soleh. Yang tidak, atau mungkin kita tidak lakukan itu di bulan-bulan yang lain. Bayangkan, kita mungkin hari ini sudah hari ke-22 Ramadan. Ada di antara kita yang sudah khatam sekali, 2 kali, bahkan lebih dari itu. Bayangkan 11 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai Rajab dan Sya'ban lagi, mungkin kita nggak pernah khatam. Mungkin kita nggak pernah khatam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya yang luas mudahkan kita untuk khatam, bahkan lebih dari 1 kali. Inilah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan seorang hamba untuk melakukan amal soleh yang mungkin tidak pernah dia lakukan di luar bulan Ramadan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tulisan sederhana ini mencoba untuk menemani kegiatan iktikaf kita di 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal soleh ini walaupun penuh dengan kekurangan. Sebenarnya ini belum sempurna, dan maksudnya ada beberapa bab yang sebenarnya ingin Anda masukkan. Yang pertama tentang fikih iktikaf. Ya, kalau ini kan materinya sebenarnya. Ini materinya setiap harinya bahasnya apa. Sebenarnya yang ingin Anda masukkan adalah fikih tentang iktikafnya walaupun ringkas. Kemudian berikutnya adalah doa-doa berkaitan dengan 10 hari terakhir. Doa apa saja yang kira-kiranya bisa dipanjatkan. Itu sebenarnya yang ingin Anda kumpulkan, tapi belum sempat. Ya, mungkin Allah mudahkan di tahun depan untuk lebih menyempurnakan lagi. Jadi doa-doa sehingga kita tidak kebingungan doa apa yang kira-kiranya bisa kita perbanyak di waktu-waktu iktikaf ini, disembari, diselingi ketika kita tilawah Quran, kita juga doa dengan doa-doa tersebut. Dan doa yang paling sangat dianjurkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terlebih kalau seandainya itu malam Lailatul Qadar, tentunya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian fikih iktikaf, doa-doanya. Kemudian ada 2 checklist sebenarnya. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan kegiatan 10 hari ini. Ada checklist amalan yang membantu kira-kira iktikaf ini mau mengerjakan apa saja.
itu bisa. Kemudian yang terakhir adalah checklist 11 bulan setelah bulan Ramadan. Ya, itu sebenarnya ingin Anda masukkan di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk disempurnakan di tahun berikutnya. Nah, silakan. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif hafizallahu taala, pendahuluan Ramadan dan panggilan untuk menghidupkan hati. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga. Lebih dari itu, Ramadan adalah waktu untuk menghidupkan kembali hati. Banyak orang mampu menahan makan dan minum sejak subuh hingga maghrib, tetapi tidak semua mampu menjaga hatinya dari dosa, kesombongan, dan kelalaian. Padahal puasa yang Allah kehendaki bukan hanya rasa lapar, yang Allah inginkan adalah ketakwaan, dan tempat tumbuhnya ketakwaan itu adalah hati. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama Ramadan adalah ketakwaan, dan ketakwaan tidak lahir dari sekedar rutinitas fisik, tetapi dari perubahan batin. Jika hati tidak ikut berubah, maka Ramadan bisa saja berlalu begitu saja, datang dan pergi sebagai agenda tahunan tanpa meninggalkan bekas yang mendalam. 10 hari terakhir puncak perjalanan Ramadan. Ramadan memiliki awal, pertengahan, dan akhir. Namun para ulama menjelaskan bahwa 10 hari terakhir adalah puncaknya. Pada masa inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kesungguhan ibadah yang lebih besar dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashrul awakhir shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Apabila telah masuk 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa ungkapan mengencangkan sarung adalah kiasan dari kesungguhan total dalam ibadah. Rasulullah SAW menjauhkan diri dari hal-hal yang melalaikan dan memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Pesan hadis ini sangat jelas. Semakin dekat akhir Ramadan, seharusnya semakin serius pula urusan hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Buku ini ditulis untuk menemani perjalanan hati tersebut, bukan sekedar untuk menambah amal, tetapi untuk membersihkan hati, menguatkan ibadah, dan menjaga cahaya kebaikan agar tetap hidup setelah Ramadan berlalu. Ramadan adalah panggilan untuk menghidupkan hati. Jadi Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar. Jadi Ramadan itu bukan hanya perubahan jadwal makan kita, yang mungkin sarapannya jam 7 sekarang berubah jadi jam 4. Bukan hanya perubahan jadwal makan saja, tapi Ramadan lebih dari itu, perubahan banyak hal dalam kehidupan seorang muslim. Dan betapa banyak orang itu mengalami perubahan setelah masuk di bulan Ramadan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang orang itu kan banyak yang mampu untuk menahan lapar, menahan dahaga. Terlebih sekarang banyak sekali metode-metode diet, dan itu bukan puasa. Ya, walaupun kita tidak katakan itu tidak baik, itu baik, tapi ya, tentunya puasa lebih dari itu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan mewajibkan puasa agar kita latihan nahan lapar, agar kita latihan nahan haus, maka cukup seandainya kita itu disuruh diet saja. Tapi puasa lebih dari itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa itu mengajarkan kita agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Bukan hanya Allah ingin kita lapar, bukan hanya Allah ingin kita haus,
tapi tujuan dibalik madrasah Ramadan itu adalah agar kita keluar dari madrasah itu dalam keadaan bertakwa. Makanya Allah sampaikan dalam sebuah ayat yang cukup masyhur, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu atau sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kita sering mendengar takwa mungkin, tapi betapa jarangnya kita mengulik makna dari takwa itu sendiri. Takwa, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan takwa adalah al-khawfu minal jalil, kata beliau. Takwa itu adalah tentang takutnya seorang hamba kepada Allah. Jadi bukan takut miskin, bukan takut kehilangan jabatan, bukan takut yang lain, tapi takut yang sesungguhnya itu adalah ketika seorang hamba takut sama Allah. Hal itu tercermin dalam hal seperti apa? Itu tercermin ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa takut sama Allah. Hal itu tercermin juga ketika seorang hamba meninggalkan perbuatan atau meninggalkan amalan wajib, dia takut sama Allah. Sehingga hal-hal seperti ini harusnya ditanamkan sejak dini. Bukan rasa takut terhadap ketika nanti gak bisa kerja, ketika nanti gak bisa melakukan apa-apa, tapi rasa takut yang sesungguhnya ketika seorang hamba itu takutnya sama Allah. Takut kalau seandainya meninggalkan sholat dihukum sama Allah. Takut kalau seandainya gak puasa itu dihukum sama Allah. Maka ketika seorang hamba, ya walaupun ini tidak baik, tapi ketika seorang hamba contoh meninggalkan sholat tapi masih ada takut dalam hati sama Allah, itu pertanda masih ada kebaikan dalam hati seorang tersebut. Berbeda halnya ketika seorang sudah ninggalin sholat tapi nggak takut sama sekali sama Allah, biasa-biasa saja. Makanya beliau mengatakan apa? Takwa itu ketika seorang hamba takutnya sama Allah. Makanya konsep ron, konsep tentang sesuatu yang mengotori hati. Jika Allah berfirman di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal, sekali tapi tidak. Rana ala qulubihim, menutupi hati mereka. Di antara tafsiran ayat tersebut adalah setiap orang melakukan perbuatan maksiat ada titik hitam dalam hatinya. Saking seringnya orang melakukan kemaksiatan dan dosa, titik hitam tersebut semakin membebal, semakin menutupi. Sehingga kalau orang sudah ronnya banyak sampai menutupi hati, apa akibatnya? Gak ada rasa takut sama Allah. Meninggalkan sholat seakan-akan gak apa-apa. Gak ada rasa takut sedikit pun, gak ada rasa salah sedikit pun. Makanya di antara orang yang mendapatkan ancaman dosanya gak diampuni sama Allah, kita sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah memiliki keyakinan dosa itu memiliki potensi untuk diampuni sama Allah, kecuali syirik. Di akhirat dosa itu memiliki potensi untuk diampuni sama Allah kecuali syirik. Dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau mengampuni, Allah ampuni. Tapi kalau tidak, ya berarti Allah akan siksa terlebih dahulu. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah sampaikan, kullu ummati mu'afan, kata beliau. Semua umatku itu akan diampuni sama Allah. Maksudnya apa? Memiliki potensi untuk diampuni oleh Allah, memiliki potensi untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Illa, kata beliau, kecuali al-mujahilin, orang-orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena orang yang terang-terangan sudah kebangetan. Dia melakukan perbuatan dosa, nggak malu sama orang, nggak malu sama Allah. Biasanya kan kadang orang malunya itu kan sama manusia. Malu kalau
kerekam CCTV. Tapi ini orang yang mujahir, orang yang terang-terangan berbuat maksiat sama manusia saja sudah nggak malu. Apalagi sama Allah. Kita aja kadang masih nggak malu sama Allah. Melakukan perbuatan dosa ketika nggak dilihat sama orang. Makanya orang yang mujahir kenapa dikecualikan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut, setiap umatku akan berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah kecuali orang-orang yang mujahir, orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa terang-terangan. Karena memang ini sudah kebangetan. Allah tutupi aibnya, bayangkan. Tapi dia malah terang-terangan di depan khalayak orang, di depan orang banyak menampakkan perbuatan dosa tersebut. Orang kalau berbuat maksiat sendirian itu kan artinya ditutupi sama Allah. Allah tutupi aibnya. Dan kadang orang itu nggak paham tentang apa yang kita lakukan sebenarnya. Bahkan ada sebuah ucapan, seandainya dosa itu bentuknya bau, gak ada orang yang mau dekat-dekat sama kita. Saking seringnya kita berbuat dosa dalam kesendirian, seringnya kita berbuat maksiat ketika gak dilihat sama orang. Seandainya dosa itu bentuknya bau, orang gak akan mau untuk dekat-dekat sama kita. Allah tutupi banyak sekali aib kita. Kita sering salah sama Allah, kita sering berbuat maksiat sama Allah, tapi betapa seringnya pula Allah tutupi aib kita. Makanya hal ini diingatkan sama Allah nanti di akhirat. Ada percakapan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba yang sedang dihisab sama Allah. Di antara maknanya hadis qudsi, di antara makna hadis tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perlihatkan semua amalan hamba tersebut. Apakah kamu pernah melakukan ini? Apakah kamu pernah melakukan ini? Apakah kamu pernah melakukan ini? Hamba tersebut mengakui, dahulu di dunia aku tutupi aibmu ini, sekarang aku hapuskan. Allahu Akbar. Sehingga dengan kondisi-kondisi yang baik seperti ini, kondisi-kondisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati hambanya tersebut, lah kok ada orang-orang terang-terangan untuk menampakkan perbuatan dosa tersebut di hadapan khalayak. Makanya pantas orang yang seperti ini enggak dapat ampunan dari Allah. Illal mujahirin, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal-hal seperti inilah yang harusnya kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak kecil, yaitu takutnya itu sama Allah, bukan takut sama kita sebagai orang tua. Tanamkan kepada diri mereka sejak dini, mereka takut sama Allah. Gak sholat, maka takut kalau seandainya Allah hukum. Gak puasa, takut kalau seandainya meninggalkan kewajiban dan itu Allah yang mewajibkan. Itulah takwa sesungguhnya, kata beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ketika seorang hamba takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki untuk selalu takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ada poin di sini yang anak garis bawahi, yang Allah inginkan adalah ketakwaan, dan tempat tumbuhnya ketakwaan itu adalah hati. Iya, tempat tumbuhnya ketakwaan itu dalam hati. Hal ini diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membahas hadis, dan hadis ini termaktub dalam kitab Arba'in Nawawi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, at-taqwa hahuna, kata beliau. Wa yushiru ila sadrihi thalathan. Takwa itu di sini, sambil nunjuk ke dada beliau 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini. Jadi takwa yang sesungguhnya itu adalah tentang urusan hati sama Allah, tentang urusan hati seorang hamba tersebut.
wahuna, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga 10 hari terakhir itu adalah puncak perjalanan Ramadan. Yang tadi kita bahas, kita singgung juga di awal bahwa hal ini dikuatkan bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk 10 hari terakhir. Sehingga ini menunjukkan apa? Ketika tadi kita analogikan dengan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu kan menciptakan semua makhluknya, dan makhluk Allah itu ya manusia, ya tempat, ya waktu. Dan mereka, ciptaan Allah semua ini tidak sama rata dalam hal fadilah, tidak satu tingkat dalam keutamaan, ada bertingkat-tingkat. Dan kita berbicara tentang waktu, Ramadan itu adalah waktu yang istimewa dibandingkan waktu yang lain. Bahkan di antara waktu-waktu di Ramadan ada waktu-waktu yang istimewa dibandingkan dengan waktu yang lain. Buktinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan 10 hari terakhir itu berbeda, sikap beliau berbeda. Seandainya sama saja ya sudah, beliau mulai harusnya sejak hari pertama. Sejak hari pertama harusnya beliau iktikaf. Tapi apa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih memfokuskan diri ketika 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hadis, ya ini sebuah faedah. Kalau ada hadis, nanti antum baca hadis diawali dengan kata kana. Biasanya kalau paham bahasa Arab artinya adalah. Tapi sebenarnya ada maksud tersembunyi dari kata tersebut. Ketika ada kana Rasulullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah maksudnya kebiasaan, menunjukkan kebiasaan. Ya, ketika ada lafaz hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara terjemahan adalah di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau termasuk kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan sarung beliau atau mengencangkan ikat pinggang beliau. Yang mana ini artinya adalah kiasan dari kesungguhan total dalam ibadah, sungguh-sungguh. Ya, sebagaimana orang kalau mau siap-siap ya kan dia membenarkan ikat pinggangnya, membenarkan celananya, sarungnya, itu adalah sebuah kiasan untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Kemudian buku ini ditulis untuk menemani perjalanan hati tersebut, bukan sekedar untuk menambah amal. Iya, bukan hanya sekedar menambah amal. Ingat, banyak amal itu baik, tapi bukan hanya itu. Seandainya banyak itu lebih baik, kalau tidak memperhatikan kualitas, maka kita perlu membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk. Di ayat-ayat awal Allah Subhanahu wa taala sampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aktsaru amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian. Apa yang Allah ingin uji dari kita semuanya ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita manakah di antara kita yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Paling baik itu ya menggabungkan antara kuantitas dan kualitas. Sehingga nggak boleh kita hanya fokus pada kuantitas tapi mengesampingkan kualitas. Ya paling baik memang dua-duanya unggul. Yaitu apa? Kuantitasnya baik, kualitasnya juga baik. Tilawahnya banyak, kualitas tilawahnya itu juga banyak, juga baik. Itu yang terbaik. Tapi
Kalau dua-duanya digabungkan, maka jangan sampai kita lebih mengedepankan kuantitas namun juga menyeret-nyeret kualitasnya nggak dijaga. Makanya bukan sekedar untuk menambah amal, tapi untuk membersihkan hati, menguatkan ibadah dan menjaga cahaya kebaikan agar tetap hidup setelah Ramadan berlalu. Jadi hal itu nanti fungsinya apa? Fungsinya kalau kita menguatkan amal tersebut maka amalan tersebut akan tetap konsisten untuk kita kerjakan. Makanya di antara lampiran yang sebenarnya ingin anak adakan di buku ini adalah selain checklist kegiatan iktikaf adalah checklist 11 bulan setelahnya. Ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan. Ya, itu bisa menjadi panduan kita dalam beramal. Dan checklist dalam beramal itu sebenarnya bukan mengajak kita untuk kembali ke masa-masa SD, bukan. Hal itu sebenarnya bisa menjadi pola mindset kita, pola pikir kita agar lebih tertata. Oh, ini loh kegiatan harian saya. Oh, saya sudah mengerjakan ini. Dan ini pernah saya coba juga. Ya. Jadi bukan hanya ini kegiatan anak SD, bukan. Tapi kita yang sudah dewasa pun ketika mengerjakan hal itu bisa menjadikan hidup kita lebih tertata. Karena kita punya target harian. Dan di antara penyakit yang sering menghinggapi kita itu adalah penyakit taswif. Taswif itu nunda-nunda. Dan ini penyakit setan. Penyakit yang datangnya dari setan. Ngendi-ngendi, nanti-nanti. Ya, contoh kita pasang target. Sehari itu paling enggak baca 1 juz. Di antara tipu daya setan itu ketika tahu bahwa target kita sudah kita pasang seperti itu, oh ini habis baru pulang, besok saja, besok diropel jadi 2 juz. Awalnya baik ini, yaitu apa? Diganti di hari berikutnya. Awalnya baik, diganti di hari berikutnya, tapi ini tipu daya setan sebenarnya. Ya, untuk menunda-nunda itu dijadikan di hari besok. Kenapa nggak dipaksakan di hari itu juga? Dan itulah tipu daya setan, sangat halus sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya ketika kita melakukan amal ini tidak berhenti hanya di bulan Ramadan. Kita tahu memang ya intensitas, kuantitas dalam beramal itu memang tidak bisa sebanyak di bulan Ramadan. Tapi ya jangan sampai hilang total, itu maksudnya. Makanya Nabi SAW ingatkan bahwa amalan terbaik itu adalah adwamuha. Beliau memberikan catatan, wa in qalla. Amalan terbaik, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling konsisten, walaupun sedikit. Ya kita paham bahwa Rob kita nggak bisa nandingi Ramadan, amalan-amalan kita nggak bisa, nggak ada yang bisa seperti ketika bulan Ramadan. Kita bisa lihat sendiri di Syawal nanti pasti sudah beda. Tapi jangan sampai hilang sama sekali, itu yang diinginkan oleh Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hilang, tidak berbekas. Sehingga hal-hal seperti itulah yang kita inginkan dari amalan yang kita kerjakan, jangan sampai tidak berbekas sama sekali. Nah, lanjut. Kita masuk bagian pertama. Qala hafizallahu ta'ala. Bagian pertama, membersihkan hati. Bab pertama, mengenal hati dan penyakit-penyakitnya. Hati adalah penentu nilai amal. Dalam pandangan Islam, hati bukan sekedar bagian dari tubuh. Hati adalah pusat kendali seluruh amal manusia. Baik dan buruknya perbuatan seseorang sangat tergantung pada keadaan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salaha jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb." Ketahuilah, dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah hati.
hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat penting untuk dipahami, terutama di bulan Ramadan. Allah tidak menilai banyaknya amal semata, tetapi menilai sesuatu di balik amal tersebut, yaitu hati. Bayangkan, seseorang bisa saja melaksanakan sholat yang lama, tetapi hatinya lalai, bersedekah yang banyak, tetapi ingin dipuji, sering berpuasa, tetapi lisannya menyakiti orang lain. Semua ini menunjukkan bahwa masalah utama seringkali bukan pada amal, tetapi pada hati. Maka mengapa hati disebut kolbun? Hati dalam bahasa Arab disebut kolbun, yang berarti sesuatu yang mudah berbolak-balik. Mungkin hari ini semangat ibadah, tetapi besok malas. Hari ini menangis dalam doa, besok lalai dan lupa. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai hati atau yang mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena hati mudah berubah. Nabi SAW yang paling sempurna imannya justru sering berdoa agar hatinya dijaga. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Jika Nabi SAW saja yang memohon demikian, bagaimana dan kita yang imannya naik turun? Semoga Allah menetapkan hati kita di atas ketaatan dan istiqamah. Amin. Penyakit hati, musuh yang tidak terlihat. Penyakit hati seringkali lebih berbahaya daripada dosa yang tampak, karena ia tidak disadari dan merusak amal dari dalam. Di antara penyakit hati yang paling berbahaya adalah riya, yaitu beramal agar dilihat manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un." Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari salatnya, yang berbuat riya. Perhatikan, ayat ini tidak mencela orang yang meninggalkan sholat, tetapi mencela orang yang sholat namun riya. Ini menunjukkan betapa berbahayanya penyakit hati. Contoh dalam keseharian, ketika seseorang rajin hadir di masjid, ketika ada acara besar yang banyak orang, tapi malas ketika sholat sendirian. Ia bersemangat jika dipuji, namun melemah jika tidak diperhatikan. Semua ini tanda bahwa amalnya masih bercampur dengan keinginan dilihat manusia. Ya, cukup sampai situ dulu. Bagian pertama adalah membersihkan hati, dan seperti yang kita sampaikan tadi, ini ada 3 bagian, dan setiap bagian itu memuat 3 bab, kecuali bagian ketiga itu ada 4 bab. Bagian yang pertama adalah membersihkan hati, dan bab pertama adalah mengenal hati dan penyakit-penyakitnya. Dan kita ketahui bahwa hati itu adalah penentu nilai amal, dan semua amalan seorang hamba pusat kendalinya itu adalah hati. Dan ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, "Ala wa inna fil jasadi mudghah," kata beliau. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Idza saluhat atau idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila rusak maka rusaklah seluruh jasad tersebut. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Jadi hadis ini sangat penting dipahami. Karena apa? Terutama di bulan Ramadan. Kenapa? Allah itu tidak menilai banyaknya amal semata, tetapi Allah menilai sesuatu di balik amalan tersebut, yaitu hati. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menilai hati kita, bukan menilai banyaknya amal kita semata. Iya, banyaknya amal itu baik, tapi jangan sampai kita mengerjakan banyak amal dalam keadaan lalai. Kita lama sholatnya, tapi apa? Hati kita lalai, tidak membekas sedikit pun. Sholat itu kan untuk mencegah dari fahsya dan mungkar.
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka jangan sampai sholat yang kita kerjakan kita hanya fokusnya pada banyaknya, lamanya, tapi hati kita dalam keadaan lalai. Demikian juga bersedekah yang banyak, tapi jangan sampai hati kita terhinggapi penyakit apa? Suka dipuji. Dan lawan itu. Kalau ada perasaan-perasaan seperti itu perlu dilawan. Itu setan. Dan itu perlu dilawan. Kemudian sering puasa tetapi lisan yang menyakiti orang. Makanya Nabi SAW ingatkan bahwa orang puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, kata beliau. Siapapun yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta. Karena tujuan dibalik puasa itu tadi bukan hanya membuat kita lapar, bukan hanya membuat kita haus. Ya. Sehingga seandainya hal itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang kita usahakan harusnya. Kita perhatikan kualitas hati kita di dalam mengerjakan amal soleh tersebut. Ya, kita berusaha untuk menata hati. Kemudian juga kita ingatkan di sini bahwa kenapa hati itu disebut qalbun dalam bahasa Arab? Karena qalbun itu artinya sesuatu yang bisa berubah. Ya, makanya bahasa Arabnya berubah-ubah, dan qallaba yuqallibu taqlibun, yaitu merubah-ubah. Ya, muqallab sesuatu yang mudah berubah. Dan hati itu bahasa Arabnya qalbun karena memang sifat hati itu bisa mudah sekali berubah-ubah. Ya. Sehingga betapa banyak mungkin hari ini semangat ibadah tetapi besok malas. Hari ini sampai nangis dalam doa, besoknya sudah lalai dan lupa. Dan betapa seringnya kita seperti itu. Ya, betapa seringnya kondisi-kondisi kita, keadaan-keadaan itu sering ada pada diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang punya hati. Al-qasam'a wa huwa syahid. Atau yang mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW contohkan. Nabi itu kan manusia yang paling kuat imannya. Tapi doa yang sering diucapkan oleh Nabi itu adalah doa tentang meminta keteguhan iman. Doa minta istiqomah sama Allah. Makanya ini heran. Ummu Salamah itu sampai heran. Ummu Salamah kan istrinya Nabi SAW. Itu sampai heran. Sampai Ummu Salamah juga pernah ditanya oleh sahabat yang heran juga dengan Nabi SAW. Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma akthar doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Betapa seringnya engkau mengucapkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Maka beliau menyampaikan apa? Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun, tidak ada seorang pun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'ir rahman, melainkan orang tersebut hatinya berada di antara jemari-jemari Allah. Faman syaa aqama, jika Allah inginkan hatinya itu istiqomah. Dan jika Allah inginkan azagha, Allah akan selewengkan dia. Bayangkan, kita nggak bisa merasa aman sedikit pun. Yang bisa kita lakukan itu hanya ikhtiar dan berusaha terus bagaimana kita tetap istiqomah, minta terus sama Allah istiqomah tersebut. Dan banyak sekali kasus-kasusnya. Bagaimana orang dulunya taat, bagaimana orang dulunya mengerjakan kebaikan, tapi setelah itu apa? Dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, waliyadzubillah. Sehingga ini sebagai bahan renungan ketika Nabi jawab pertanyaan Ummu Salamah dengan ini. Tidak ada seorang pun melainkan hatinya itu ada di antara tangan Allah, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Fa in syaa aqama, kalau Allah ingin buat dia istiqomah. Wa in syaa azagha, dan jika Allah ingin, Allah buat dia nyeleweng.
yang bisa kita mampui adalah mohon terus sama Allah, minta istiqomah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas agamamu. Sehingga bayangkan Nabi saja itu mohon demikian. Bagaimana dengan kita yang imannya itu seringnya turun, jarang naik? Kita ngakui bahwa iman kita itu sering turun. Buktinya apa? Sering maksiat, sering lalainya, sering sholatnya banyak sekali kurangnya. Bayangkan kita sering sholat tapi pikiran kita kadang nggak sama Allah. Itu kan termasuk lalai juga. Betapa seringnya kita mengerjakan ibadah, betapa seringnya kita melaksanakan sholat, tapi hati kita nggak sama Allah. Hati kita itu di tempat lain. Hati kita di pekerjaan kita, hati kita di tugas kita, hati kita di kegiatan kita saat itu. Seringnya kita seperti itu. Jadi kita lebih pantas untuk minta terus sama Allah istiqomah, minta terus sama Allah keteguhan hati. Dan musuh yang tidak terlihat itu adalah musuh yang nyerangnya hati, riya. Kita suka dipuji dan sifat manusia memang suka dipuji. Dan itu harus kita lawan. Kita harus lawan bahwa itu tidak baik dan itu bisa menggerogoti pahala amal yang kita kerjakan. Itu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal inilah yang bisa kita ikhtiarkan, yang bisa kita usahakan. Dan kita langsung baca ini, takutnya orang-orang soleh terhadap hati mereka. Kalau tadi kan Nabi SAW, kita tahu bahwa beliau adalah manusia terbaik, paling sempurna imannya. Kita lihat bagaimana contoh yang diberikan oleh orang-orang soleh terhadap hati mereka. Para sahabat Nabi SAW itu adalah generasi terbaik. Namun justru mereka adalah orang yang paling takut amalnya nggak diterima sama Allah. Kita kadang udah beramal pede kadang. Kita dalam hati itu kadang pede. Amal kita sudah pasti diterima insya Allah. Padahal sahabat saja, sekali bersahabat saja, itu mereka itu masih takut. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan, lawadoat ihda qadamayya fil jannah ma amintu makrallah, atau lawudiat ihda qadamayya fil jannah ma amintu makrallah. Seandainya satu kakiku sudah berada di surga, seandainya satu kakiku sudah diletakkan di surga, aku tetap tidak merasa aman dari siksa Allah, dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini bukan karena kurang iman, tapi apa? Karena sangat memahami betapa lemahnya hati. Betapa lemahnya hati. Hasan Al-Basri juga beliau pernah mengatakan, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Di antara ciri orang beriman itu adalah takut. Takut amalannya enggak diterima, takut ibadahnya enggak diterima. Dan di antara ciri orang munafik itu merasa aman. Merasa aman, amalnya sudah diterima, sudah pasti diterima sama Allah. Dan kadang perasaan-perasaan seperti ini masih ada sama kita. Kita mohon sama Allah agar menghilangkan sifat kemunafikan tersebut dari diri kita. Kemudian juga terakhir Ramadan itu sebagai cermin hati. 10 hari terakhir Ramadan adalah cermin paling jujur bagi hati kita. Mari kita bisa perhatikan apakah Al-Quran terasa lebih dekat dengan kita atau justru berat. Apakah doa terasa hidup dan menjadi ruh dalam diri kita atau hanya sekedar rutinitas saja? Apakah kita lebih sering mengingat Allah atau malah sibuk dengan hal yang lain? Semua ini bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk mendiagnosis hati, untuk menganalisa hati kita, sebab tidak mungkin membangun amal yang kuat jika hatinya masih kotor. Ini poin pentingnya, bahwa tidak mungkin bisa kuat. Maksud ciri amalan yang kuat itu apa? Ciri amalan kuat itu adalah itu bisa membekas selepas Ramadan. Sehingga bagaimana agar supaya amalan kita kuat, maka kita juga harus perhatikan kebersihan hati. Karena kita nggak pengen, nggak ada bekasnya sama sekali nanti di Syawal, di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan sampai
Ramadan berikutnya. Kita pengen ada bekasnya. Ada hal-hal yang bisa membekas, ada hal-hal yang bisa masih kita kerjakan walaupun sedikit, kata Nabi. Wa in qalla, penting apa? Istiqomah. Adwamuha. Bukan yang paling banyak, tapi apa? Adwamuha, kata Nabi SAW. Dan beliau beri catatan lagi, wa in qalla, meskipun sedikit. Kita sama-sama berusaha untuk mencapai hal tersebut agar supaya kita ini membangun amal yang kuat, dan kita juga harus perhatikan kualitas kebersihan hati tersebut. Dan membersihkan hati adalah langkah pertama sebelum memperbanyak ibadah. Penutup bab 10 hari terakhir Ramadan bukan sekedar waktu menambah amal. Ingat, 10 hari terakhir bulan Ramadan bukan sekedar waktu nambah amal. Nambah amal itu baik, banyak amal itu baik, tapi jangan sampai kita lalai untuk memperhatikan hati kita. Ya, waktu membersihkan hati, karena hati yang bersih akan melahirkan amal yang ikhlas. Hati yang rusak akan menggugurkan amal meski tampak besar. Barang siapa ingin benar-benar sampai kepada Allah di akhir Ramadan, maka hendaknya ia memulai dengan memperbaiki hatinya. Maka mulai saat ini kita perhatikan lagi hati kita. Perhatikan untuk apa kita iktikaf. Perhatikan lagi apa niat kita hadir di sini. Sehingga kalau kita sudah paham apa maksud kita, apa niat kita, apakah hati kita sudah murni ikhlas untuk Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kuatkan amal kita. Sehingga ketika amalnya sudah kuat, bukan hanya di Ramadan ini saja bisa kita kerjakan, tapi kita bisa masih kerjakan di bulan-bulan setelahnya. Ini mungkin yang dapat kita bahas terlebih dahulu di pertemuan insya Allah dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebaikan. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.